mulai aja ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 1 mata kuliah interaksi manusia dan komputer akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami akan mengenalkan tentang aplikasi Signal, yaitu aplikasi Samsat Digital Nasional. Nah, di sini kami melakukan metode 5-second test dan heuristic evaluation dari aplikasi Signal itu sendiri. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Syafrul Radi, yang kedua ada Eri Antada, yang ketiga Malik Isni Baitullah, yang keempat Arya Suyanda, dan yang kelima adalah saya sendiri, Sa'baniatun Astia. Di sini terdapat beberapa user, di antaranya yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat sendiri itu sebagai user ataupun sebagai orang yang akan datang dan bisa saja menggunakan aplikasi Signal itu sendiri sebagai penunjang kebutuhannya. Yang kedua ada Satpam. Nah, Satpam ini itu dapat dilihat dia berusia 30 tahun, bekerja sebagai Satpam. Dia sudah menikah dan mempunyai anak 1. Dari biografinya kita bisa lihat bahwasanya beliau bernama Bapak Rashidin yang bekerja di Samsat Banda Aceh sebagai satpam di bagian drive-thru. Kemudian untuk persona yang ketiga bisa kita lihat adalah Bapak Ahmad Habib. Dia seorang pegawai Samsat yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, kemudian yang keempat adalah pegawai pajak. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini adalah hasil pengamatan kami dari aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Ini merupakan halaman pertama dalam sebuah aplikasi saat membuka aplikasi tersebut, di mana kami di sini menemukan sebuah permasalahan di mana ini mapping. Mapping di sini dikatakan bahwasanya tidak ada petunjuk untuk melakukan aplikasi ini, misalnya geser ke kanan atau informasi lain-lainnya. Kemudian setelah digeser masuk ke halaman selanjutnya, di mana halaman ini tidak ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh user terhadap halaman ini. Yang terdapat di sana hanya sebuah informasi dan logo. Masalah ini disebut dengan Signiforce. Kemudian setelah kita geser ke kanan, maka di sini kita menemukan masalah kembali sama, yaitu tidak ada informasi untuk geser ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kami menyarankan atau mensolusikan untuk memberikan tombol ke kanan atau ke kiri. Kemudian halaman yang selanjutnya di situ juga sama, masalahnya mapping dengan solusi yang sama. Kemudian di akhir halaman ini ada sebuah masalah di mana ini ada mapping dan design for error. Di mana di mapping ini yaitu tidak ada pilihan untuk user untuk login ke akun yang sudah ada. Hanya di sini belum punya akun daftar. Kemudian lanjut ke beranda. Setelah kita tekan ke beranda, maka tampilan selanjutnya adalah layanan iklan tersebut, di mana masalah di sini adalah tidak ada tombol silang di sana, tidak kelihatan. Di sana ini permasalahannya standar leads. Jadi kami menyarankan untuk membuat tanda silang itu atau kembali menjadi lebih terang. Kemudian setelah kita menekan tombol silang, maka akan menampilkan halaman seperti ini, yaitu yang kedua. Ini masalah yang kami temukan adalah standar leads. Ini standar leads ini tidak terlalu banyak menu di dalam suatu halaman. Kemudian ada masalah contrast. Contrast di sini yaitu masalah dari ETKP sama registrasi STNK tidak ada batas. Jadi kalau kita ngeklik bagian tengah, kita tidak tahu apa yang diklik.
Kemudian di halaman yang ketiga, ini adalah halaman untuk masuk dalam akun atau akun yang sudah kita miliki. Di mana masalah di sini adalah standar leads. Standar leads di sini yaitu saat kita sedang memasukkan sandi, kalau kita menekan tombol mata, maka akan terus menampilkan sandi. Solusi dari kami adalah dengan menjaga keamanan user, maka kami menyarankan untuk selalu ditekan untuk melihat sandi. Kemudian halaman selanjutnya 4 ini adalah standar leads dan mapping. Mapping di sini adalah tidak ada untuk memudahkan user dalam men-scan KTP, harus mengetik secara manual. Maka solusi dari kami yaitu memberikan menu untuk scan foto tanpa mengisi lagi secara manual. Kemudian standar lead di sini juga sama seperti dengan tanda mata. Lanjutnya. Kemudian pada saat kita udah daftar nih, kemudian ke halaman ini yaitu meminta sebuah kode OTP. Pada mapping ini adalah tidak ada tombol kembali. Kemudian standar lead di sini yaitu tidak ada pilihan untuk meminta OTP ke pihak lain, misalnya dari panggilan atau WhatsApp atau segala macam. Kemudian yang kedua ini adalah verifikasi OTP berhasil, di mana masalah di sini adalah standar leads, di mana warna pada verifikasi berhasil tidak menunjukkan warna kebenaran, yaitu warnanya hijau. Kemudian di sini lagi setelah menerima kode OTP berhasil, kemudian user diminta memverifikasi email yang dikirimkan oleh aplikasi Signal. Ya, ini masalah di sini adalah feedback. Jadi si user ini harus kembali lagi ke Gmail untuk mengecek pesan yang dikirimkan dan untuk mengklik. Solusi dari kami adalah harusnya setelah kita mengklik OK, maka si user langsung menuju ke Gmail tanpa harus membuka Gmail. Kemudian halaman yang keempat ini yaitu menu di mana kita mau mendaftarkan kendaraan. Di sini masalahnya di sini adalah standar leads, yaitu warna pada himbauannya berwarna kuning, seharusnya berwarna merah. Kemudian halaman riwayat transaksi, di mana masalah di sini ditemukan yaitu execution and evolution, di mana tidak ada pemberitahuan tentang riwayat atau tidak melakukan transaksi. Kemudian pada pengaduan atau FAQ, ini masalahnya adalah mapping. Pada mapping ini adalah hubungi kami, itu harusnya menggunakan ikon yang lain, yaitu seperti ikon message atau yang lain-lain. Kemudian pada konsistensi ini adalah warna pada halaman itu yang pada customer service Samsat menggunakan warna yang mencolok, jadi tidak begitu menarik. Kemudian pada pemberitahuan FAQ di sini adalah feedback and simple text structure. Jadi pada feedback ini tidak ada fitur untuk pencarian, misalnya kita sedang mencari atau kebutuhan ini. Jadi di sini tidak ada, solusinya dibuatkan suatu pencarian di mana pengguna dapat mencari sesuai masalah yang dialami. Kemudian simple text struktur di sini masalahnya yaitu terlalu banyak sehingga membuat pembaca tidak tertarik untuk membacanya satu persatu. Kemudian pada halaman ini execution dan evolution dan standard leads ini seharusnya tidak perlu lagi ada tombol balik ke beranda. Kemudian pada masalah yang kedua adalah standard leads, di mana pada balik ke beranda ini tidak sama dengan background pada verifikasi sekarang. Seharusnya gunakan warna yang sama. Oke. Kemudian untuk tampilan yang selanjutnya adalah standardize. Di sini kita menjumpai permasalahan bahwasanya untuk melakukan verifikasi wajah itu
Di bingkai lingkaran itu ketika wajah tidak ditemukan bisa menggunakan garis titik-titik berwarna merah dan tidak menggunakan garis titik-titik berwarna biru. Dan ketika verifikasi itu berhasil dilakukan, mungkin bisa berubah menjadi titik-titik yang berwarna hijau. Kemudian dengan tampilan yang kedua, kita menjumpai masalah yang kedua yaitu bahwasanya standardize bahwa icon centang sebaiknya menggunakan warna hijau. Kemudian yang ketiga, menjumpai permasalahan yaitu mengenai simple text structure, di mana dari peraturan-peraturan tersebut kenapa tidak langsung saja ditampilkan pada menu tersebut, akan tetapi harus diunduh terlebih dahulu. Jadi untuk tampilan yang keempat, kita menjumpai masalah yaitu help user recognize, di mana pada tampilan captcha tersebut tidak begitu jelas dan akan menyulitkan orang tua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.